Shalom Bapak Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, memelihara, dan menjadikan berhasil apa yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kerjakan. Dan pada sesi ini, saya mengajak kita semua supaya kita mendapatkan informasi yang update ya terkait dengan dinamika dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga bersama dengan penasihat hukum yang dipimpin oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Semua catatan-catatan mereka yang ada di dalam ruang operasi itu segera kita potret, dan kemudian saya minta supaya dibuat dalam bentuk laporan. Nah, setelah dibuat dalam bentuk laporan dan saya minta segera dinotariskan, jadi dia menjadi akte otentik. Nah, maka Amin. Itulah saya kerjakan sampai tengah malam supaya dibuat laporannya, dan tadi siang sudah menjadi akte notaris ya, secara akte legal itu, legalisasi ya, sehingga apa yang menjadi laporan daripada kedua duta kita atau wakil kita di dalam melakukan visum et repertum dan otopsi ulang itu sudah menjadi akte otentik karena sudah dinotariskan. Kemudian hal yang paling utama, tanpa bermaksud mendahului penjelasan daripada dokter forensik, karena dokter forensik meminta izin kurang lebih 2-3 minggu, bahkan sampai 4 minggu baru bisa memberikan keterangan yang akurat, tetapi dari pihak kita dalam waktu singkat sudah ada semacam gambaran umum khususnya mengenai visum et repertum dan atau apa yang mereka lihat termasuk ketika otopsi. Nah, yang dilaporkan oleh kedua ahli kita ini pertama adalah bahwa ketika kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan. Jadi setelah diraba-raba kepalanya itu adalah ada semacam penempelan lem ada, jadi di bagian kepala belakang itu dilem. Nah, setelah diraba-raba rambutnya, lemnya dibuka, ternyata di situ ada lubang. Setelah disonde lubang itu ke arah mata mentok dan disonde ke arah hidung tembus. Jadi diduga bahwa almarhum ini ditembak dari belakang kepala. Ditembak dari belakang kepala sehingga jebol sampai ke hidung depan, itu tembak garis lurus. Karena datar dia dari belakangnya, dan dari lubang belakang sampai dengan lubang hidung depan itu datar. Nah, sebelumnya kan sudah pernah kita bicarakan bahwa lubang hidung itu kan seperti ada sayatan dengan 2 jahitan kan begitu. Nah, menurut pengamatan daripada wakil kita itu dokter dan yang magister kesehatan itu adalah diduga lubang peluru yang ditembakkan dari belakang. Dan kemudian di dalam tengkorak itu ditemukan juga 6 retakan akibat daripada diduga tembakan itu, atau mungkin akibat lain. Nah, setelah itu dibukalah ke dalam itu perutnya itu dari mulai dada sampai dengan ke bawah, ditemukanlah di sana otaknya. Jadi otaknya itu rupanya dipindah ke bagian perut kan begitu. Nah, kemudian setelah itu ditemukan juga diduga sebagai tembakan dari leher mengarah ke ke bibir. Diduga ya dari lehernya ditembakkan tembus ke bibir. Nah, itu tembakan kedua. Nah, kemudian disonde juga dan tembus ke bibirnya. Artinya disonde itu artinya ditusuk pakai alat yang seperti sumpit misalnya, itu ditusuk dan tembus. Nah, kemudian yang ketiga ditemukan lagi lubang di dada, itu juga disonde juga tembus. Nah, sehingga diduga itu juga akibat peluru. Nah, kemudian yang keempat, di tangan sebelah kanan itu ada juga lubang di lengannya ini, juga lurus gitu, nah, tidak miring, ketika disonde juga tembus dia. Jadi itulah diduga 4 lubang akibat peluru. Nah, setelah ini itu ditemukan lagi di bedah paha, di dagu seperti yang kita bicara selama ini sesuai gambar, ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas itu. Nah, itu belum bisa dipastikan lubang apa, tapi ketika disonde tidak ada lubang ke dalam, jadi hanya luka terbuka, jadi diduga bukan akibat peluru. Nah, dan itu sudah diambil sampling untuk diuji di laboratorium RSCM. Nah, kemudian setelah itu ditemukan lagi di tangan sebelah kiri itu bagian lengan bawah itu patah. Itu kan ada tulang 2 itu ya, di lengan itu ya. Nah, itu patah. Patahnya kenapa?
belum bisa disimpulkan karena masih harus diteliti oleh dokter forensik. Tetapi menurut pengamatan daripada duta kita yang 2 orang beserta dengan bersama-sama dengan ahli forensik itu disepakati itu bahwa itu patah kan begitu, karena memang patah kan itu. Oke, nah teman-teman ini sebentar ya sebelum kita lanjutkan mendengar penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Aduh, saya ketika mendengarnya pun teman-teman, saya nggak tahu perasaan teman-teman ya. Ketika tadi kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, ini luar biasa sekali. Ya, saya nggak tahu apa yang teman-teman rasakan, tapi aduh, ya teman-teman, sebagai sesama warga negara Republik Indonesia tentunya pada akhirnya kita hanya bisa berharap semoga ini segera terungkap. Karena teman-teman ini tadi sebagaimana sudah dijelaskan ada banyak sekali ya ataupun paparan dari Pak Kamarudin mengenai kondisi dari jenazah almarhum Brigadir Joshua ini. Teman-teman, aduh, saya pun mau berkomentar ini jadi ini teman-teman, saya hanya mengharapkan saja. Ya nggak tahu apakah ini juga menjadi harapan teman-teman, semoga ini segera terungkap lah. Ya semoga ini segera terungkap dan semoga semuanya ada solusi yang paling baik ya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, aduh, saya jadi kurang ini juga teman-teman ya, konsen untuk memaparkan ataupun memberikan tanggapan terkait dengan penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak ini. Tapi sebagai orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita percaya semoga dan pastinya ya, bukan semoga, pastinya Tuhan akan ya membantu proses ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak di sesi video sebelumnya teman-teman. Beliau meyakini bahwa Tuhan pasti akan campur tangan dalam mengungkap kasus ini ya, dalam mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini supaya pada akhirnya semuanya menjadi jelas. Ya, semuanya menjadi jelas sehingga pada akhirnya ini terungkap seterang-terangnya. Jadi teman-teman yang perlu dan yang mesti kita doakan terus, suarakan terus ya supaya kasus ini segera selesai saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi teman-teman adalah hal yang kita anggap sebagai informasi terbaru dari beliau. Dan kalau teman-teman nantinya mau menyimak penjelasan secara keseluruhan dari beliau, silakan di Pak Hendo Firleso ya, itu beliau apa teman-teman ada presentasinya ataupun tanggapan atau penjelasan dari Pak Kamarudin di situ dan luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi semoga pada akhirnya ini segera terungkap karena memang ini sudah memunculkan banyak spekulasi, banyak pendapat di kalangan masyarakat. Dan mengenai hasil dari otopsi tadi itu katanya akan disampaikan ya sekitar berapa tadi teman-teman, 2 atau 3 minggu ke depan ya. Berarti itu waktu yang cukup lama memang, tetapi ya kita serahkan saja kepada mereka-mereka yang punya kewenangan terkait dengan hal seperti ini agar semua pada akhirnya yang penting semua pada akhirnya terungkap sehingga yang diharapkan oleh keluarga, yang diharapkan oleh pihak teman-teman, pihak keluarga dari almarhum Brigadir Joshua terungkap, yaitu yang kita perlu dukung. Ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat memang penjelasan dari Pak Kamarudin tadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh beliau ya terkait dengan kondisi ya berdasarkan catatan ataupun pengamatan dari duta keluarga ya ataupun yang mewakili keluarga dalam menyaksikan ya terkait dengan proses otopsi ulang yang dilakukan. Ya itu ada banyak pihak teman-teman, itu kan melibatkan dari TNI lalu juga dari Polri, ada dari beberapa lagi teman-teman. Kalau nggak salah juga melibatkan rumah sakit swasta ya. Yaitu sudah kemudian ramai di pemberitaan ya. Kita lihat saja nanti kira-kira di waktu yang akan datang seperti apa hasilnya agar semuanya terungkap, agar semuanya terang benderang dan kita nantikan teman-teman. Terus dukung saja dalam doa ya dan percaya semuanya akan terungkap pada waktunya, semuanya akan semakin jelas. Jadi sekian teman-teman penjelasannya, silakan nanti kalau teman-teman mau mendengarkan langsung lebih lanjut ya penjelasan dari Pak Kamarudin, silakan sebagaimana yang ada di layar tadi teman-teman bisa menyaksikannya di situ. Jadi sekian semuanya, shalom. Dan juga teman-teman pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan kita terus doakan Pak Muhammad KC juga karena memang beberapa waktu belakangan saya sendiri pun juga udah beberapa hari ya tidak membahas terkait dengan Pak MKC ya, kita doakan saja supaya perjuangan keadilan juga yang kebetulan juga memang yang memimpin ya penasihat hukumnya lah Pak Kamarudin Simanjuntak, kita doakan saja agar semuanya
ya juga terrealisasi seperti yang diharapkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya untuk PMKC yang mendapatkan keadilan. Terima kasih bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat siang. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam Pancasila, NKRI harga mati, dan mari terus merawat kebinekaan.